saya akan berbagi mengenai memasukkan naskah ke dalam template. Langkah yang pertama, kita cari template-nya dulu. Misalnya kita mau mencari template IOP ya. Kita cari di sini IOP Journal of Physics Conference Series. Ya, kita search, nah, kemudian ketemu, kita klik dan kita buka template-nya. Nah, kalau template-nya sudah terbuka, kita tinggal menuliskan naskah atau manuskrip di template ini. Atau misalnya kita sudah punya naskah yang ada di Microsoft Word, tinggal kita pindahkan. Mulai dari judul. Nah, misalnya saya punya naskah seperti ini. Kita mulai pindahkan judulnya ke dalam template. Hasilnya bisa kita lihat dengan klik recompile. Judulnya sudah berganti. Selanjutnya ke penulis. Di sini penulisnya ada 6 ya, dari 2 institusi yang berbeda. Kita boleh tuliskan penulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, atau boleh dengan nomor institusinya. Jadi ada 2 institusi di sini. Boleh kita tuliskan penulis pertama institusi 1, penulis kedua institusi 2, penulis ketiga institusi 1, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di hasil PDF-nya, kita coba buat untuk 2 institusi ya. Kita hanya tulis penulis 1, institusi 1, dan penulis 2 sebagai institusi 2, penulis 3 institusinya nomor 1, dan seterusnya. Nah, untuk menulis nomor penulis ya biasanya diletakkan di atas atau model seperti pangkat kalau di matematika ya. Nah, untuk menggunakan pangkat ini kita tambahkan tanda dolar dan tanda pangkat, kemudian kita tutup lagi dengan tanda dolar. Ini institusi kedua, dolar dan pangkat, dan diakhiri dengan tanda dolar lagi. Untuk penulis yang ketiga, institusinya 1, sama kita tulis dengan dolar, pangkat ditutup dengan dolar lagi. Penulis yang keempat, institusinya nomor 1. Penulis kelima, institusinya juga nomor 1. Penulis ke-6, institusinya juga nomor 1. Nah, nanti tinggal kita lihat hasilnya lagi. Nah, jadi nomornya nanti ada di atas atau model pangkat. Kemudian alamat institusinya di sini ada 2 ya. Untuk yang nomor 1 kita masukkan ke address yang pertama. Nah, nomor 1-nya ada di atas, berarti kita nulisnya dengan pangkat. Nah, kemudian untuk institusi yang kedua
kita masukkan lagi dengan address yang kedua. Kita copy lagi dari Microsoft Word-nya. Kemudian untuk institusi yang kedua, kita copy lagi ke dalam address yang kedua. Kita tuliskan nomornya di atas. Nah, kemudian untuk email kita masukkan email penulis sebagai koresponden. Nah, yang jadi email korespondensi ini adalah penulis pertama. Nah, biasanya di author kita tandai dengan tanda bintang. Jadi untuk penulis satu ini kita tandai dengan tanda bintang di sini. Nah, karena pangkat ini tidak bisa menulis dalam beberapa karakter, kita harus tulis untuk dua karakter ini di dalam kurung kurawal. Kita recompile lagi. Nah, jadi di penulis satu nanti ada tanda bintang sebagai penulis korespondensi. Jadi ada dua institusi di sini, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kita tinggal lanjutkan ke abstrak. Kita masukkan lagi abstrak ke dalam begin sampai end abstrak. Kita recompile. Nah, untuk penulisan simbol persen di sini tidak tampil ya, karena dia dianggap simbol, dan simbol ini harus kita berikan tanda backslash, garis miring tapi terbalik. Kita recompile lagi. Nah, di sini nanti persennya tampil ya, di dalam abstrak. Kemudian untuk yang section yang pertama, misalnya di introduction, ya, kita masukkan naskah yang ada di introduction. Misalnya kita ambil 3 paragraf di sini. Kita pindahkan ke introduction. Nah, kemudian kita recompile. Nah, di dalam LaTeX dia tidak bisa membedakan paragraf seperti di Word ya. Jadi harus kita atur sendiri. Jadi paragraf yang kedua, kita lihat lagi di naskahnya. Paragraf yang kedua ini mulai dari tomato plants. Ini kita pisahkan dengan baris kosong. Jadi kita enter saja 1 kali sampai ada baris kosong, nanti otomatis dia jadi paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga kita lihat lagi, current technology. Ini kita enter saja, kita berikan baris kosong. Nah, selanjutnya kita recompile lagi. Ini otomatis sudah menjadi 3 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Selanjutnya ke subjudul yang kedua, research method. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke section yang kedua, atau boleh kita buat sendiri section yang kedua. Angka 2-nya kita hapus karena otomatis nanti dia berupa nomor 2. Kemudian kita copy lagi isi dari section kedua ini.
Selanjutnya kita recompile. Ini ada satu introduction, yang kedua research method. Dan jika di dalam section yang kedua ini ada subsection lagi, nah kita tambahkan dengan subsection di research methodnya atau di nomor 2 nya. Tinggal kita ketikkan di sini subsection, kita masukkan, kemudian kita copy paragrafnya. Nah, selanjutnya kita ke subsection yang nomor 22. Nah, 22 kita copy lagi, kita berikan subsection, dua-duanya ini kita hapus karena nomornya nanti otomatis. Dan kita copy lagi paragraf isinya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di research method yang kedua satu adalah dataset collection, yang kedua dua ini baru judul ya, future extraction. Jika di dalam naskah ada penomoran seperti ini, A, B, C, dan seterusnya, ini sudah dibahas di video tentang enumerate. Kita coba lagi di sini. Nah, ini adalah enumerate A, enumerate B, enumerate C, dan seterusnya. Kita coba. Nah, untuk membuat enumerate, kita gunakan perintah begin enumerate. Kita pilih, bentar, masukkan itemnya. Kita masukkan. Nah, A-nya ini nggak usah kita tulis lagi karena nanti secara otomatis. Kemudian di dalam enumerate ini ada paragraf, kita tinggal copy saja isinya. Kemudian yang berikutnya, ini yang B, kita masukkan lagi sebagai item enumerate. B-nya kita hapus lagi, kemudian kita copy isinya lagi. Nah, kita coba jalankan. Nah, enumerate secara bawaan atau secara default, dia diberikan huruf I kecil 1, I kecil 2, dan seterusnya ya. Sementara kalau kita lihat naskah di sini adalah A dan B. Nah, untuk mengubahnya, kita tinggal tambahkan di sini option A titik. Nah, kalau kita lihat lagi, nah proses seperti ini dianggap salah ya. Jadi error di sini karena kita belum memberikan package tentang enumerate. Kita coba lihat ke paling atas, kita tambahkan saja use package enumerate. Nah, nanti setelah kita tambahkan,
Kita recompile lagi. Nah, sudah jadi A, B. Selanjutnya kita ke tahap section yang ketiga, result and discussion. Kita buat section yang ketiga. Kemudian kita copy isi paragrafnya. Ini ada tanda persen lagi ya. Setelah persen ini kalau di LaTeX dianggap sebagai komentar, jadi dia tidak diproses. Supaya bisa diproses, kita berikan tanda backslash sebelum persen. Dan di recompile lagi. Nah, ini section yang ketiga, result and discussion. Lanjut lagi ke section yang keempat, conclusion. Kita buat section baru. Kita kopikan paragrafnya lagi. Ada tanda persen lagi, kita beri tanda backslash di sini. Di recompile lagi. Nah, yang terakhir adalah section reference. Nah, ini section reference. Untuk referensi di template ini kita tidak perlu beri nomor 5 ya. Jadi tanda nomor 5-nya ini kita hilangkan dengan memberi tanda bintang. Di kata sectionnya, nah nanti nomornya dia tidak ditampilkan, jadi reference. Tapi di template ini sudah diberikan reference ya. Jadi kita pakai yang ada di template saja. Di paling bawah ini ada reference di sini. Nah, ada section reference. Nah, kemudian section reference ini dimulai dengan begin the bibliography, kemudian jumlah bibliografi atau jumlah referensinya ada berapa, tinggal kita tuliskan di sini. Misalnya di sini diberikan contoh 9, misalnya kita punya 20 ya, ganti aja dengan 20. Kemudian yang kedua bib item, atau ini boleh kita panggil file bib-nya kalau kita sudah punya file extension bib ya, file khusus referensi yang kita ambil dari Mendeley atau software yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah slash bib item. Ini adalah style dari template-nya ya. Kalau karena kita buatnya pakai IOP template, nah stylenya adalah IOP Art6 ya. Kalau misalnya kita pakai template IEEE berarti bib itemnya ini adalah IEEE. Kalau pakai apa, bib itemnya juga apa. Selanjutnya ditutup dengan end dalam kurung the bibliography. Kemudian setelah end dokumen ini berarti dokumen ini sudah selesai atau ditutup. Nah, langkah yang selanjutnya
Nah, kalau sudah selesai semua, kita tinggal download PDF-nya. Tinggal download PDF-nya, beri nama filenya apa, kemudian simpan, dan silahkan disubmit ke conference internasional. Terima kasih.